kembali lagi nih sama kita. Di sini kita mau ngejelasin gimana sih perbedaan atau toleransi yang ada di Karangayu ini. Di mana di sini itu ada gereja Karangayu yang berdekatan dengan pasar Karangayu. Dan ini merupakan penerapan Pancasila dari sila pertama dan juga ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prameswari Dinda dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 28, dan rekan saya Sinta Aulia Ujana, nomor absen 33. Nah, pasti kalian kepo tentang gimana kelanjutannya video. Yuk, simak video kelanjutannya. Cekidot! Ini merupakan gereja yang ada di dekat Pasar Karangayu dan gambaran mereka para warga gereja yang telah menyelesaikan ibadah paginya. Sudah berada di pasar. Nah, ini ada warga pasar. Boleh kenalan dulu, Mas? Ya, nama saya Jayus, asli Medan. Sudah. Nah, saya akan memberi pertanyaan tentang bagaimana pendapat Anda, Masnya, gereja yang ada di dekat pasar. Pendapat? Ya, bagus sih ada gereja. Ya, jadi gimana ya? Di gereja di tengah-tengah pasar ada gereja ya bagus karena untuk perkumpulan orang-orang gereja juga kan. Jadi ada hal positifnya lah di lingkungan pasar. Baik. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Anda pada saat ibadah minggu diadakan? Ya, kita menghormati aja sama manusia ya. Kalau lagi ibadah ya kita nggak berisik, nggak suaranya ya dipelanin. Udah gitu aja, saling menghargai aja. Yang ketiga, menurut Anda, apakah warga gereja menghargai perbedaan yang ada di sini? Ya, sangat menghargai. Itu memang wajib untuk kita tanam dalam diri kita, saling menghargai. Karena kita ini kan Pancasila ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Kembali lagi dengan saya, Dinda. Di sini saya sudah bersama warga gereja yang ada di GBI Karangayu. Boleh perkenalkan namanya? Ya, nama saya Eca. Asal mana, Mbak Eca? Saya asal dari Palembang. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Eca seputar perbedaan yang ada di sekitar gereja dan juga pasar. Untuk yang pertama, bagaimana pendapat Mbak Eca mengenai pasar yang ada di dekat gereja? Kalau untuk pasar di dekat gereja sih saya rasa itu hal yang cukup baik karena juga melihat kondisi supaya gereja juga bisa terus berkembang dengan ya kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu mengatakan dengan memberitakan Injil gitu. Jadi kayak kita juga bisa saling menghargai di situ juga. Oke. Untuk yang kedua, bagaimana sikap Mbak Eca dalam menghargai perbedaan antara warga pasar dan juga warga gereja? Kalau menghargai warga pasar dan juga warga gereja, saya beri satu contoh saja. Misalnya kalau kami mengadakan latihan, kalau malam itu juga kami mempertimbangkan kalau misalnya maghrib itu juga kurang lebih bisa mengecilkan volume karena harus menghormati juga warga di sekitar gereja yang beragama Muslim seperti itu. Baik, untuk yang ketiga, menurut Mbak Eca, apakah warga pasar menghargai perbedaan yang ada? Warga pasar menurut saya cukup menghargai, dibuktikan dengan kalau misalnya hari Minggu atau kalau lagi ada kegiatan gereja, ketika dipasang pelang dilarang parkir di depan gereja, ya walaupun masih ada 1-2 yang kadang-kadang suka tetap parkir di situ, tetapi kurang lebih banyak yang menghargai itu dengan tidak parkir di depan gereja dan tidak berjualan di depan gereja pada saat kegiatan ibadah. Baik, itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara hari ini adalah rasa toleransi yang tinggi antara warga gereja dan warga pasar, di mana mereka saling menghargai dengan caranya masing-masing. Thank you guys yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Bye-bye!